Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Puji Tuhan, bersyukur pada hari ini kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Pengabdian yang Sungguh. Mari kita buka bersama di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Sekali lagi Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat di pasal pertama ini di dalam peristiwa awal menceritakan tentang suatu keluarga yang pindah dari Bethlehem Yehuda menuju daerah Moab karena bencana kelaparan yang amat dahsyat yang terjadi di daerah Bethlehem pada saat itu. Nah, keluarga itu adalah keluarga dari seorang yang bernama Elimelek. Elimelek beserta istrinya yaitu Naomi dan kedua anak mereka yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka berangkat ke daerah Moab. Dan setelah mereka tiba di daerah Moab, Mahlon mengambil Orpa untuk menjadi istrinya dan Kilion mengambil seorang bernama Rut untuk menjadi istrinya. Namun ketika mereka sudah tinggal di daerah Moab, apa yang terjadi? Elimelek, Mahlon dan Kilion meninggal di sana. Dan tersisalah Naomi, Orpa dan Rut. Setelah mereka kehilangan suami-suami mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat, untuk pergi dari tanah Moab kembali ke daerah Bethlehem. Naomi sudah berkata kepada Orpa dan Rut untuk mereka kembali ke daerah mereka masing-masing karena sudah tidak ada lagi suami-suami mereka. Tetapi Orpa dan Rut tetap ingin menemani Naomi, tetap ingin mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Tetapi Naomi terus menasehati mereka untuk pergi kembali ke tempat asal mereka. Dan akhirnya Orpa menuruti perkataan dari Naomi dan dia kembali ke daerah asalnya. Dengan penuh kesedihan Orpa meninggalkan Rut dan juga Naomi. Tetapi kita melihat di sini, Rut tetap berpegang kepada pendiriannya. Walaupun Orpa sudah pergi meninggalkan mereka kembali ke daerah asalnya, tetapi di sini Rut dia tetap ingin menemani Naomi. Rut ingin tetap mendampingi Naomi. Bahkan kita bisa melihat di dalam ayat pokok kita tadi betapa kesetiaannya kepada Naomi ini. Kemanapun Naomi pergi, Rut ingin selalu bersama dengan Naomi. Betapa besar pengabdiannya kepada Naomi sang ibu mertuanya. Nah, berbicara tentang pengabdian kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai menghambakan diri atau berbakti. Nah, pengabdian Rut kepada ibu mertuanya yaitu Naomi mengajarkan juga kepada kita untuk memiliki pengabdian yang sungguh. Pengabdian kepada siapa? Tentunya pengabdian kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, oleh sebab itu mari kita mau belajar dari kehidupan Rut, dari pribadi Rut. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang memiliki pengabdian yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, dari pribadi Rut, kita bisa melihat dia memiliki kasih yang besar kepada mertuanya. Dan di sini kita terapkan dalam kehidupan kita untuk memiliki pengabdian yang sungguh kepada Allah. Kita juga harus memiliki kasih yang besar untuk Tuhan Yesus. Di sini Rut menunjukkan begitu besar kasihnya, begitu besar sayangnya kepada Naomi. Rut sampai ingin berbagi beban dengan Naomi, ya. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Naomi, Rut juga ingin bersama-sama menghadapinya bersama dengan Naomi. Rut tidak ingin Naomi menghadapi kepahitan hidupnya seorang diri. Oleh sebab itu, Rut berkata dengan tegas di dalam ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi? Aku juga akan ikut, Allahmulah Allahku." Di sini kita melihat kasih yang besar daripada Rut kepada Naomi. Dan di sini kita juga mau belajar untuk kita memiliki kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Rut memiliki kasih yang besar kepada Naomi, kita pun juga harus memiliki kasih yang besar untuk Allah. Kemanapun Allah membawa kehidupan kita, di situ pun kita akan tetap terus setia mengiring Tuhan.
Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kasih Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihi Tuhan Allah. Kasihilah Allah kita, kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap kehidupan kita, dengan segenap akal budi kita. Apapun yang kita miliki, kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Karena kasih yang besar daripada Tuhan Yesus untuk kita. Ya, kita akan mau sungguh-sungguh melayani Dia. Karena Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, dengan apa kita membalas setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, selain kita memberikan pelayanan yang terbaik, pengabdian yang sungguh hanya untuk Tuhan Yesus. Mari kita mau tumbuhkan kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Kasih dapat bertumbuh jika kita memiliki kedekatan yang erat atau hubungan atau komunikasi yang baik antara kita dan juga Tuhan. Oleh sebab itu, tumbuhkan kasih dengan cara selalu berhubungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita, bahkan dari seluruh kehidupan kita. Hidup benar di hadapan Tuhan juga mampu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saat kita mau mendekat kepada Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun akan mau mendekat kepada kita dan mengasihi kita juga dengan sungguh. Seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Saat kita dekat, Tuhan dekat dengan kita dan kita dekat dengan Tuhan, kasih kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Kita akan menjadi pribadi yang mencintai Tuhan Yesus dan akhirnya kita akan memiliki pengabdian yang sungguh hanya untuk Tuhan. Kemudian hal yang kedua dari kehidupan Rut, bagaimana menjadi pribadi yang memiliki pengabdian yang sungguh, yaitu adalah tetap bertahan dalam situasi apapun. Rut pada saat itu juga mengalami pergumulan yang besar. Dia menghadapi kelaparan, suaminya meninggal. Ya. Tetapi tidak hanya itu, Rut juga harus mengalami banyak peristiwa yang berat. Ya. Tentunya sangat berat untuk Rut menghadapi saat-saat seperti itu. Ya. Namun tetapi Rut tetap bertahan dan tidak lari. Ya. Dia tidak kabur begitu saja. Tapi di sini kita bisa melihat kembali ke poin pertama. Dia tetap mengasihi Naomi. Dia tetap bertahan menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan dia tetap mau menemani mertuanya yaitu Naomi. Nah, sikap yang sama juga harus kita miliki untuk dapat memberikan pengabdian yang sungguh kepada Tuhan. Yaitu apapun yang kita alami, entah itu keadaan yang berat sekalipun, pergumulan yang berat sekalipun, tetaplah bertahan dan terus iring Tuhan. Jangan sampai karena masalah hidup kemudian kita meninggalkan Tuhan. Jika kita tidak bertahan, bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan? Bagaimana bisa kita mengiring Tuhan? Karena tanpa ketahanan atau tahan uji, pastinya akan mudah bagi kita untuk meninggalkan Tuhan, untuk lari daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita mampu bertahan, menghadapi ujian apapun, menghadapi pergumulan apapun, maka Tuhan pun akan memberikan penghargaannya bagi kita karena pengabdian dan kesetiaan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Mari kita buka bersama Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saat kita mau bertahan dalam situasi apapun, ya, Tuhan juga akan memberikan penghargaan bagi kita. Dan kita bisa memberikan pengabdian yang sungguh kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana untuk bisa kita menjadi seperti Rut, memiliki seorang yang pengabdiannya sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga adalah miliki hati yang tulus. Naomi sudah mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan anaknya lagi kepada Rut untuk menjadi suaminya. Karena Naomi sudah tidak bisa memiliki anak. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Namun Rut tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Naomi. Ia tulus mendampingi Naomi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Rut menemani Naomi karena benar-benar dia mencintai, mengasihi ibu mertuanya yaitu Naomi. Nah, dari sini mari juga kita mau belajar. Mari kita juga mau memiliki hati yang tulus seperti Rut. Terus setia mengabdi dan melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, ya,
mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Karena memang kita sungguh mengasihi Dia. Bukan karena mengharapkan berkat-berkat saja, tetapi karena Dia yang sudah mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau mengabdi kepada Dia dengan sungguh. 2 Tawarik 19 ayat 9 berkata, Ia memerintahkan kepada mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Ayat ini juga dapat kita artikan dengan mengabdilah atau layanilah Tuhan dengan rasa takut akan Dia dan dengan setia dan dengan tulus hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berikan pengabdian yang sungguh kepada Tuhan. Layani Dia dengan hati yang tulus, hati yang murni, karena kita benar-benar ingin menyenangkan hatinya. Karena kita benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita mau membangun komitmen, berikan pengabdian yang sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu dari kebenaran firman Tuhan ini, pengabdian yang sungguh kepada Tuhan hanya bisa diwujudkan jika kita memiliki kasih yang besar kepada Dia. Untuk Dia, sikap tetap bertahan dalam situasi apapun dan tetap mengiring Tuhan, memberikan pengabdian yang terbaik bagi Tuhan dan dengan hati yang tulus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita akhiri renungan dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu yang menguatkan kami, memberkati kehidupan kami. Dan tolong kami untuk terus mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi pengabdi-pengabdi yang sungguh hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang menerimamu, Engkau beri kuasa supaya menjadi anak-anak-Mu, yaitu keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang percaya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, khususnya jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.